وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bersama-sama dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita juga nanti fi yaumil qiyamah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Bagi yang belum berniat, segera berniat, dan niatnya adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syartuha waqtu zuhri wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhal arba'una wa an tusalla jama'atan bihim wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha. Wa syartuha lan utawi syarate Jumat iku waktu zuhri, waktu zuhur. Wa khutbatani lan khutbah loro qablaha ing dalem sadurunge Jum'ah, salat Jum'ah.
fihi ing dalam waktu zuhur. Yasma'uha kang rungu ing khutbah sapa al arba'una wong 40. Wa antu shallalan yantaden salati apa Jumat jamaatan khalih jamaah bihim kelawan al arba'un. Wa alla tuqarinah lan yanta ora barengi ing Jumat apa ukhra Jumatan kang weneh bi baladiha ing dalem balad Jumat. Wa arkanul khutbataini lan utawi pira-pira rukune khutbah loro iku hamdulillahi maca hamdalah wassalatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu lan wasiat bitaqwa kelawan taqwa fihima ing dalem karone khutbatain. Wa ayaton lan maca ayat mafhumatun kang den faham fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbatain. Wa du'a ulan donga lil mukminina kanggo pira-pira wong mukmin fil tsaniyati ing dalem khutbah kang kaping pindho. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi orang-orang, yaitu dia adalah laki-laki, merdeka, mukim, baligh dan tidak ada uzur. Kemudian mereka adalah 40 orang laki-laki yang mukallaf. Maka di sini mereka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian ada syarat sah Jumat, syarat sah sholat Jumat. Artinya sholat Jumat tidak akan sah kecuali dengan memenuhi syarat-syarat itu. Yaitu yang pertama, sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Karena memang sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur, sehingga sholat Jumat juga harus dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu setelah bergesernya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat. Itu berarti telah masuk waktu zuhur. Disitulah waktu pelaksanaan sholat Jumat. Apabila sholat Jumat dilaksanakan sebelum sholat zuhur, tentu tidak sah. Demikian juga apabila sholat Jumat dilaksanakan setelah habis waktu zuhur. Misalnya sudah masuk waktu asar baru dilaksanakan sholat Jumat, maka tidak sah. Bagaimana seandainya misalnya sholat Jumat belum dilaksanakan, tetapi waktu zuhurnya sudah habis, entah kenapa, kemudian entah satu kampung ketiduran semua atau bagaimana misalnya. Nah, tetapi ini ya mungkin saja ini seandainya sholat Jumat itu belum dilaksanakan, kemudian waktu zuhurnya sudah habis. Maka bagaimana ini? Apakah bisa sholat Jumat itu diqadha? Jawabannya tidak bisa. Yang harus dilakukan, mereka wajib mengqadha sholat zuhur. Jadi yang diqadha adalah sholat zuhurnya, bukan sholat Jumat di waktu asar bareng-bareng rame-rame, misalnya melaksanakan sholat Jumat di waktu asar. Nah, karena sholat Jumat tidak bisa diqadha dengan sholat Jumat yang sama. Tetapi jika sudah kehabisan waktu, maka sholat Jumat tersebut diganti dengan sholat zuhur qadhaan. Nah,
Jadi di sini tidak mesti di awal waktu, pokoknya di waktu zuhur. Nah, pada umumnya ya ketika masuk zuhur langsung dilaksanakan sholat Jumat, itu pada umumnya. Tetapi seandainya kalau di tempat kita ini sholat Jumat dilakukan jam 1, setengah 2 misalnya, maka itu tetap sah karena masih dalam waktu zuhur. Nah, karena syarat sahnya dilaksanakan pada waktu zuhur, tidak ada ketentuan harus di awal waktu zuhur. Nah, tetapi tentu yang lebih utama sebagaimana sholat zuhur itu yang waktu yang utama dikerjakan di awal waktu, demikian juga sholat Jumat. Nah, tetapi ingat jangan sampai sebelum masuk waktu sholat waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur jangan kemudian mendahului dengan pelaksanaan sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seseorang itu dianggap mendapati sholat Jumat apabila dia mendapati satu rakaatnya imam. Jadi kalau misalnya seseorang datang, sholat Jumat sudah dimulai, nah, dia terlambat datang, sementara imam itu sedang rukuk pada rakaat yang pertama, maka di sini dia segera takbiratul ihram, kemudian dia rukuk mengikuti imam. Maka di sini kan dia kalau sudah mendapati ini ketika seseorang mendapati rukuknya imam, berarti dia mendapati rakaat itu. Nah, maka dia berarti telah mendapatkan sholat Jumat. Nanti dia berarti sudah sudah dapat ya rakaat dari sholat Jumat itu, maka sudah cukup dia, karena rakaat pertama berarti dia sudah dapat karena dia mendapati rakaatnya imam, kemudian bersama-sama mengikuti imam sebagaimana biasa. Hadirin rahimakumullah. Tetapi apabila makmum tidak mendapati imam kecuali setelah rukuk pada rakaat yang kedua, jadi pada rakaat yang kedua dapatnya itu. Kalau tadi misalnya datang imam masih rukuk pada rakaat pertama, dia kan makmum masbuk, itu berarti normal ya, dapat 2. Kalau misalnya dia sedang datang, imam itu sudah iktidal atau sujud pada rakaat yang pertama, maka berarti dia harus nambah 1 rakaat, karena dia mendapati tetapi tidak lengkap pada rakaat yang pertama. Nah, apabila makmum itu mendapati imam, begitu datang imam sudah rukuk pada rakaat yang kedua, maka makmum itu harus menyempurnakan bilangan rakaatnya menjadi 4 rakaat. Menjadi dia berarti sholat sholat zuhur. Karena begitu dia datang, itu dia sudah nggak mendapati 1 rakaat dari imam, dari rakaatnya imam, tetapi dia mendapati yang kedua, maka di sini dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Kalau tadi dia menemuinya pada rukuk yang kedua, berarti dia nambah 3 rakaat. Tetapi jika dia temui imamnya sudah duduk untuk tasyahud akhir, berarti dia harus menambah 4 rakaat, karena dia sama sekali tidak mendapati rakaatnya imam sama sekali. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, ini syarat yang pertama dari syarat sah sholat Jumat, hendaknya atau harus dilakukan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua adalah wa khutbatani qablaha fihi. 2 kali khutbah sebelum sholat.
yang didengar oleh 40 orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini penting untuk diperhatikan bahwa dua khutbah ini yang disampaikan itu harus didengar oleh 40 orang. Yang repot adalah jika jamaahnya itu jumlahnya pas-pasan. Misalnya jumlahnya 40 orang atau 45 orang, nah, sudah mencukupi. Tetapi penyakitnya kalau khutbah ini banyak orang tidur biasanya. Nah, biasanya banyak sekali orang yang tidur. Orang yang biasanya nggak bisa tidur di rumah dengan duduk, kalau pada waktu mendengarkan khutbah itu pada pulas tidurnya. Nah, ini penyakitnya seperti itu. Maka ini mengkhawatirkan. Seandainya khutbah itu, maksudnya rukun-rukunnya, seandainya rukun-rukun khutbah itu tidak didengar oleh 40 orang, misalnya yang dengar hanya 20 orang. Nah, di sini nanti tidak sah khutbahnya, tidak sah. Karena di sini harus yasma'uha al-arba'un. Harus didengarkan oleh 40 orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang dimaksud apa? Rukun-rukunnya. Nah, ini untungnya rukun-rukun itu biasanya dilaksanakan di awal sebelum orang-orang mulai tidur. Jadi itu apa namanya? Dilaksanakan di awal. Nah, sehingga setelah itu biasanya kalau rukun-rukun khutbah karena dilaksanakan di awal sehingga didengar oleh orang-orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, 40 orang laki-laki seperti yang tadi sudah kita sebutkan kemarin. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi dua kali khutbah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat. Berbeda dengan sholatul Id, Idul Fitri atau Idul Adha, itu pelaksanaan sholat terlebih dahulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Itu perbedaannya antara sholat hari raya, sholatul Id dan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah baru sholat. Kalau sholatul Id sholat baru khutbah. Itu perbedaannya. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah sholat Jumat dilakukan secara berjamaah bersama 40 orang yang berkewajiban untuk melaksanakan Jumat. Berarti sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan sendirian. Juga tidak bisa dilaksanakan 2 orang, 3 orang berjamaah dengan 4 orang, 5 orang. Dalam mazhab Syafi'i, menurut qaul yang kuat ini, itu adalah apa? Nggak bisa. Harus minimal 40 orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang seperti yang kita lakukan, yang mustautin itu 40 orang, yang bertempat tinggal asli orang situ itu harus 40 orang. Kalau tidak sampai 40 orang, maka tidak sah sholat Jumatnya. Nah, misalnya kampung ini, misalnya ini contoh saja, jumlahnya yang mukim misalnya, atau yang apa namanya, yang mustautin, yang bertempat tinggal di sini, itu memang ada 60 orang yang laki-laki ya, maksudnya yang sudah kita jelaskan kemarin, itu ada 60 orang. Tetapi yang sholat Jumat misalnya cuman berapa? 39 orang. Nah, ini berarti tidak mencukupi jumlah dari yang disyaratkan, yaitu 40 orang. Atau misalnya yang sholat di masjid itu jumlahnya banyak sekali, ada 100 orang, tetapi yang 70 itu anak pondok. Anak pondok, bukan mustautin di situ, anak pondok.
Sementara orang yang kampung yang bertempat tinggal di situ itu hanya 30. Nah, di sini juga tidak mencukupi. Tidak mencukupi meskipun jumlahnya 100. Kenapa? Karena yang berkewajiban untuk sholat Jumat itu kemarin ditambahkan apa? Mustautin. Nah, mustautin yang bertempat tinggal. Sementara mukim, anak pondok seperti ini misalnya, kalian ini adalah apa? Mukim. Mukim itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi dia tidak bisa memenuhi jumlah bilangan 40. Jadi kalau dari sisi wajibnya dia melaksanakan sholat Jumat, wajib. Kemarin kita katakan apa? Jika seseorang berniat tinggal di suatu daerah selama 4 hari penuh selain hari masuk dan keluar, atau lebih 5 hari, 6 hari dan seterusnya, sampai setahun, sampai sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun, tetapi dia tidak mustautin, maka dia berkewajiban ikut melaksanakan sholat Jumat di tempat dia tinggal tersebut, tetapi dia tidak bisa menggenapi bilangan 40 karena dia tidak mustautin, bukan orang yang bertempat tinggal secara tetap di daerah tersebut. Jadi syarat sah Jumat, sholat Jumat yang ketiga dilakukan secara berjamaah bersama-sama 40 orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tidak dibarengi sholat Jumat lain di satu daerah. Jadi dalam satu daerah itu sholat Jumatnya harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Tidak boleh ta'addudul Jum'ah, yaitu berbilangnya sholat Jumat 2, 3, 4 dan seterusnya, itu tidak boleh. Kalau ada seseorang melaksanakan sholat baru, padahal di daerah itu sudah ada pelaksanaan sholat Jumat, maka dia berdosa. Nggak boleh seseorang mengadakan sholat Jumat baru di satu daerah yang di situ sudah ada sholat Jumatnya. Ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Karena terkadang sebagian orang yang merasa sebagai tokoh hanya karena tidak diberikan jatah khutbah saja dia membuat Jumatan tandingan. Wah, saya gimana, di masjid itu nggak diberi jadwal khutbah, ya udah saya buat Jumatan sendiri di sini misalnya. Nah, ini akan membahayakan keabsahan daripada sholat Jumat orang satu kampung. Karena tidak boleh ada Jumatan 2, 3 atau lebih dalam satu kampung, dalam satu balad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat yang seperti itu. Nah, karena itu kita harus memahami. Seandainya betul terjadi dalam satu daerah, dalam satu kampung ada 2 Jumat, maka di sini yang sah hanya 1 saja, yaitu yang lebih dulu takbiratul ihramnya. Mana di antara 2 ini yang lebih cepat takbiratul ihramnya, maka itu yang sah. Sementara yang terlambat itu tidak sah sholat Jumatnya. Jadi kalau khutbahnya terlalu panjang, yang satu cepat, maka dia yang sah. Nah, ini kan merugikan banyak orang dari sisi keabsahan sholat Jumat yang dilakukan. Padahal sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib ain bagi laki-laki, seterusnya yang sudah kita jelaskan kemarin.
Di Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 9 masjid di sana. Tetapi ketika hari Jumat dalam pelaksanaan sholat Jumat, seluruhnya berkumpul di Masjid Nabawi. Jadi ada 9 masjid, kalau sholat 5 waktu ya mereka di masjid mereka. Tetapi ketika hari Jumat untuk sholat Jumat mereka semuanya berkumpul. Dari inilah maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa sholat Jumat itu dalam satu balad hanya ada 1, tidak boleh lebih dari 1. Nah, jika ada lebih dari 1, maka yang sah hanya 1 saja, yaitu yang paling dulu takbiratul ihram, imamnya paling dulu takbiratul ihramnya. Nah, kemudian adanya 2 Jumat dalam satu daerah itu dimungkinkan jika memenuhi ketentuan, yaitu yang pertama tidak memungkinkan untuk dikumpulkan karena ada permusuhan, ada peperangan, ada permusuhan yang memang nggak mungkin untuk dikumpulkan antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim yang lain. Misalnya di daerah yang timur sana, timur dari kampung, itu bermusuhan dengan orang bagian barat kampung, yang mereka ini nggak bisa dikumpulkan jadi satu tempat. Jika dikumpulkan bisa beradu celurit atau beradu fisik. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan ada 2 Jumat dan dua-duanya sama-sama sah. Jika dalam kondisinya seperti itu ada permusuhan, ada adawah di antara kaum muslimin yang tidak memungkinkan mereka bersatu dalam satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian yang kedua, apabila nggak ada tempat yang mencukupi untuk berkumpul, masjidnya kecil, tidak memungkinkan untuk bersatu dalam satu masjid. Sudah kecil, nggak ada nggak ada halamannya, nggak ada jalan yang pokoknya sangat sempit. Misalnya di perkotaan, kalau di kampung sini masjidnya kecil bisa ngeluber sampai keluar. Nah, tetapi kalau misalnya di kota tempatnya sangat sempit, nggak memungkinkan dilakukan sholat Jumat hanya 1 dalam satu kampung itu, maka bisa dilaksanakan Jumat yang lain. Berarti menjadi 2. Menjadi 2 itu diperbolehkan dan sama-sama sah jika dalam kondisi terdesak seperti ini. Tetapi jika dalam keadaan normal, masjidnya besar, jangankan menampung seluruh laki-laki di kampung itu, ditambah kampung sebelah misalnya, atau ibu-ibu dimasukkan ke masjid itu pun masih longgar misalnya karena besarnya, maka di sini nggak bisa membuat 2 Jumat, 1 saja sholat Jumatnya. Atau nggak ada permusuhan di antara mereka, baik-baik saja hubungan di antara mereka, maka di sini hanya boleh 1 Jumatan saja dalam satu daerah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini syarat sah Jumat. Sekarang kita melanjutkan kepada pembahasan tentang rukun 2 khutbah. Ini bagi laki-laki khususnya yang harus memahami hal ini, karena kemarin kita jelaskan bagi perempuan dia tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, tidak wajib ain bagi mereka, berbeda halnya dengan kaum laki-laki. Nah, dalam khutbah yang harus diperhatikan oleh khatib dalam khutbah adalah yang pertama rukun khutbah. Harus melaksanakan semua rukun khutbah.
Rukun seperti yang sudah kita jelaskan dalam rukun wudhu, rukun mandi, rukun sholat adalah sesuatu yang ibadah itu tidak sah tanpanya, dan dia adalah bagian dari ibadah itu. Berarti kalau rukun khutbah adalah sesuatu yang khutbah itu tidak sah tanpanya, dan dia adalah bagian dari khutbah itu. Itu namanya rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah. Membaca hamdalah. Hamdalah itu berarti membaca alhamdulillah atau lillahil hamd atau hamdalillah. Jadi bisa lafadznya itu bisa dengan menggunakan alhamdulillah, bisa menggunakan lillahil hamd, lillahil hamdu, bisa dengan menggunakan hamdalillah. Jadi tidak khusus menggunakan alhamdulillah, tetapi bisa menggunakan lafadz yang lain yang itu adalah lafadz hamdalah. Dan rukun ini harus dibaca baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua. Jadi minimal ya dia membaca alhamdulillah misalnya. Cuman begitu saja minimal. Kalau kemudian dilengkapi dengan bacaan hamdalah yang panjang, itu juga tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, rukun khutbah yang kedua adalah membaca sholawat. Membaca sholawat. Membaca sholawat ini bisa dengan sholawat yang pendek. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau misalnya sallallahu ala Muhammad, atau ditambah dengan sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu membaca sholawat. Atau misalnya diganti dengan sholawat Ibrahimiyah, seperti sholawat yang kita baca setelah kita membaca tasyahud akhir biasanya, maka itu juga lebih utama. Nah, jadi membaca sholawat ini juga dibaca dalam dua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Nah, ini khusus bagi para khatib yang harus memperhatikan ini. Tetapi bagi kita jamaah juga perlu tahu, jangan-jangan khatibnya lupa atau bagaimana, kita bisa mengingatkannya. Kemudian yang ketiga adalah wasiatut taqwa, yaitu berwasiat untuk takwa. Ini juga dilakukan di dua khutbah. Jadi berwasiat kepada hadirin yang hadir dalam sholat Jumat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wasiatut taqwa ini merupakan tujuan utama daripada khutbah. Tetapi dalam wasiatut taqwa tidak disyaratkan harus menggunakan lafadz taqwa, tetapi bisa dengan menggunakan lafadz lain yang semakna. Misalnya apa? Ajakan untuk taat, ajakan untuk menjalankan kewajiban, ajakan untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Itu juga namanya wasiatut taqwa. Karena taqwa maknanya adaul wajibat wajtinabul muharramat. Taqwa itu artinya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Melakukan ketaatan itu namanya apa? Taqwa. Taat kepada Allah itu namanya taqwa. Taat itu yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Jadi kalau khatib itu kemudian mengatakan ittaqullah, maka itu berarti menggunakan lafadz taqwa. Nah, itu sudah cukup wasiat taqwa. Atau seseorang atau khatib itu mengatakan ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Itu artinya bertakwalah kalian, artinya
kerjakanlah yang wajib, tinggalkanlah yang haram. Atau misalnya addu al-wajibat wajtanibu al-muharramat. Misalnya dia memerintahkan, meminta kepada hadirin untuk menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, maka itu juga sudah mencukupi sebagai wasiyatut taqwa. Jadi tidak hanya terkhusus dengan menggunakan lafaz taqwa. Ini penting untuk diperhatikan agar kita nanti tidak protes karena ada sebagian, loh ini kok nggak ada kata-kata taqwa. Dikira bahwa harus menggunakan lafaz taqwa. Jawabannya tidak mesti menggunakan lafaz taqwa, tetapi bisa dengan lafaz lain yang semakna. Maknanya adalah makna taqwa. Hadirin rahimakumullah, wasiat taqwa ini tujuan utama dari 2 khutbah. Karena itu dibaca pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Karena taqwa ini adalah syarat dari seseorang, kunci dari seseorang masuk surga tanpa azab, yang menjadi keinginan setiap muslim, masuk surga tanpa azab. Kunci masuk surga itu beriman, mati dalam keadaan beriman. Selama seseorang itu mati dalam keadaan mukmin, muslim, sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan di dunia, dia akan masuk surga. Meskipun jika Allah tidak mengampuni dosanya, dia akan diazab di neraka terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, dalam hatinya ada sedikit dari keimanan, sebiji sawi dari keimanan, maka dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini kunci untuk masuk surga. Tetapi tujuan kita ini bukan sekedar kita ingin masuk surga saja, tetapi masuk surga tanpa azab. Karena apa? Karena kita nggak akan kuat untuk diazab di neraka meskipun hanya 1 detik. Nggak kuat kita. Dibakar di neraka 1 detik saja kita nggak akan mampu untuk menahannya. Karena api neraka berbeda dengan api di dunia. Kalau di dunia ini tangan kita taruh di atas api 1 menit, kita nggak kuat. Setengah menit juga nggak kuat. Itu di dunia. Padahal api di dunia itu tidak panas dibandingkan dengan api di akhirat. Ya sudah panas, tetapi jika dibandingkan dengan api di akhirat, di neraka, maka itu tidak sebanding. Karena api di neraka itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Para ahli mengatakan, dan juga ini disebutkan dalam riwayat, bahwa api itu jika panasnya biasa saja, maka dia warnanya merah seperti yang kita lihat. Tetapi jika derajatnya naik, derajat panasnya itu naik sampai sekian derajat, maka dia akan berubah menjadi biru warnanya. Maka kalau api itu sudah biru, jangan main-main, ini panasnya jauh lebih panas dibandingkan api yang berwarna merah. Nah, ketika suhu panasnya itu meningkat, maka api itu menjadi hitam warnanya. Nah, api neraka, api yang ada di neraka itu warnanya hitam. Sehingga kita nggak akan mampu untuk bisa bertahan meskipun hanya 1 detik jika dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itulah maka setiap muslim menginginkan masuk surga tanpa azab. Nah, bagaimana agar seseorang itu bisa masuk surga tanpa azab? Kuncinya adalah taqwa. Kuncinya adalah taqwa.
Takwa artinya menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah, baik kewajiban zahir maupun kewajiban batin. Meninggalkan semua yang diharamkan, baik yang zahir maupun yang batin. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diamalkan. Takwa ini mudah untuk diucapkan. Kalau kita hanya mengatakan ayo kita bertakwa, ittaqullah, maka kita mudah mengucapkannya. Tetapi dalam pengamalannya itu sulit. Karena takwa itu artinya menjalankan semua yang diwajibkan. Bukan hanya sebagian yang diwajibkan, tetapi semua yang diwajibkan. Dan meninggalkan semua yang diharamkan, bukan hanya sebagian yang diharamkan. Bukan hanya menjalankan kewajiban zahir seperti sholat, seperti puasa Ramadan. Oh, dia sudah sholat, dia sudah puasa Ramadan, dia sudah mengeluarkan zakat, berarti menjadi orang yang bertakwa. Belum, ada kewajiban lain, kewajiban hati. Dia harus ikhlas dalam beramal, dia harus sabar, ada kesabaran dalam hatinya, harus ada tawakkul ala Allah, dan seterusnya. Yang itu juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Demikian juga dalam meninggalkan perkara yang diharamkan. Dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, bukan hanya seseorang meninggalkan yang zahir saja, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berjudi, dia tidak mabuk, itu ya. Tetapi bukan hanya itu. Ada perkara haram lainnya, kemaksiatan yang lainnya yang juga harus dijauhi. Dia harus menghilangkan riya dalam hatinya. Dia harus menghilangkan hasad dalam hatinya. Dia harus menghilangkan kiber, sombong dari dalam hatinya, dan seterusnya. Yang itu juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Karena itu hanya orang yang mau berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dan Allah memberikan taufik kepadanya itu untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Dan kunci dari semuanya itu adalah apa? Ilmu agama. Jadi kita bicara kunci-kunci, penting ini masalah kunci ini apa? Penting. Tadi kita katakan apa? Kunci untuk bisa masuk surga adalah iman, Islam. Kunci untuk bisa masuk surga tanpa azab adalah takwa. Nah sekarang kunci untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah sesuatu yang paling prinsip di sini. Kenapa? Karena seseorang tidak akan beriman dengan iman yang benar tanpa ilmu. Untuk beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seseorang harus belajar. Dia harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Bagaimana seseorang bisa mengenal Allah kalau dia nggak belajar? Dia harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Dia harus mengenal Allah dengan benar, baru imannya benar. Dan itu dia harus punya ilmu. Al-ilmu billah. Karena itu awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billah wa rasulihi. Jadi ilmu, pengetahuan yang pertama kali yang wajib bagi setiap muslim adalah, setiap mukallaf adalah apa? Memiliki pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah, yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Itu butuh apa? Butuh ilmu. Kalau seseorang tidak berilmu, bagaimana dia bisa mengenal Allah dengan benar? Jika dia tidak mengenal Allah, bagaimana dia bisa beriman dengan iman yang benar? Beriman kuncinya ilmu. Takwa kuncinya juga ilmu. Tanpa ilmu, nggak mungkin seseorang itu bisa menjalankan kewajiban secara sempurna.
Juga nggak mungkin seseorang itu bisa meninggalkan perkara yang haram secara sempurna. Nggak mungkin. Dari mana jalannya? Takwa itu kan menjalankan kewajiban. Kalau orang nggak belajar, mana tahu? Bagaimana dia tahu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah? Mana tahu? Bagaimana dia tahu ini wajib, ini wajib, ini wajib? Dari mana dia bisa tahu? Kalau nggak belajar, nggak bisa. Nggak bisa dia akan tahu. Jika dia saja nggak tahu mana yang wajib itu nggak tahu, maka lebih tidak mungkin lagi dia untuk menjalankannya. Wong tahu saja enggak, apalagi menjalankannya. Maka dia tidak akan bisa menjalankan sesuatu yang wajib. Ini apa? Ini orang yang tidak berilmu itu udah nggak bisa dia menjalankan kewajiban. Mungkin dia akan bisa mengetahui sesuatu yang wajib itu hanya berdasarkan apa? Berdasarkan desas-desus. Saya dengar tetangga saya bilang sholat itu wajib misalnya. Tetapi pertanyaannya, apakah dia bisa menjalankan sholat dengan benar jika tanpa ilmu? Tidak juga, nggak bisa. Mungkin dia akan sholat karena dia dengar dari tetangganya, meskipun dia nggak belajar ilmu agama, tapi apa? Dia mendengar dari tetangganya bahwa sholat itu wajib. Kemudian apa? Dia melaksanakan sholat. Tapi apakah bisa benar sholatnya? Nggak bisa, karena dia harus tahu apa syarat sah sholat, dia harus tahu rukun-rukun sholat, dia harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Maka dia pun tetap nggak bisa untuk menjalankan sholat apabila tidak belajar. Demikian juga dalam meninggalkan perkara yang haram. Untuk mengetahui ini haram, ini haram, ini haram, itu bukan dengan akal, tetapi ada tuntunan syariat bahwa yang haram ini adalah ini, perbuatan yang haram ini, perkataan yang haram ini. Sudah ada ketentuannya. Lah, itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita punya ilmu dengan belajar kepada para ulama yang terpercaya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia senang belajar ilmu agama. Itu ciri-cirinya. Maka jika ciri-ciri itu ada pada diri kita, hendaknya kita mengatakan alhamdulillah. Jika kita termasuk orang-orang yang senang hadir dalam majelis ilmu agama, jika kita termasuk orang yang selalu merindukan untuk bisa duduk dalam majelis ilmu din, maka itu tanda kebaikan bagi seseorang. Tandanya Allah menghendaki dia akan berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, menjadi orang yang bertakwa, masuk surga tanpa azab. Tetapi jika sebaliknya ada di antara kita itu yang nggak senang dengan majelis ilmu, jangankan dengan kesadaran sendiri, diajak pun nggak mau, diajak pun tidak mau. Jangankan sedang sibuk, nganggur pun tidak mau. Karena sebagian orang tidak hadir dalam majelis ilmu, alasannya adalah sibuk, saya kerja, saya begini, saya begini. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang nganggur, diajak juga tidak mau. Karena apa? Ini semuanya adalah Allah yang menentukannya, bukan kita. Taufik itu Allah yang menentukannya. Bahkan ada orang yang super sibuk, banyak sekali kegiatannya, tetapi dia tetap hadir dalam majelis ilmu. Karena di sini adalah semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Apakah Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik,
bertakwa, masuk surga, atau sebaliknya. Itu semuanya ditentukan kuncinya adalah ilmu agama. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada beberapa riwayat. Barang siapa yang menempuh jalur thalabul ilmi, belajar ilmu agama, maka dia berarti Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Kalau seseorang memilih jalan ini, saya memilih jalan thalabul ilmi. Saya adalah kehidupan saya hanya saya gunakan untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama. Apapun profesi saya, apapun pekerjaan saya, maka di sini saya harus bisa belajar dan mengajar ilmu agama. Jalan dia adalah prinsip dia adalah thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan kami adalah belajar ilmu agama, berusaha mengamalkan ilmu agama yang dipelajari dan mengajarkan ilmu agama yang telah diajarkan. Maka orang yang seperti ini berarti sudah menempuh jalan ilmu sebagai jalan hidupnya, maka Allah akan memudahkan pada dia untuk masuk ke dalam surga. Maka jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Ini yang harus kita pahami bersama. Jika kita sudah tahu jalannya, maka kita tinggal melewatinya. Jika sudah tahu jalannya tetapi dia nggak mau melewatinya, ya nggak akan sampai kepada tujuan kita bersama, yaitu tadi di awal masuk surga tanpa azab. Nah, kita kembali kepada materi. Jadi wasiatut taqwa ini tujuan daripada khutbah. Setiap Jumat diulang-ulang, ittaqullah, 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 setiap Jumat. Kalau khatibnya itu tidak membaca ini, tidak berwasiat takwa, nggak sah Jumatannya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu, nggak ada wasiat takwa, nggak sah Jumatannya. Tapi sayangnya apa? Nggak didengarkan. Nggak didengarkan, pada tidur. Diwasiati takwa pada tidur. Ini yang bermasalah. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dianggap sebagai rutinitas saja, sehingga wasiat takwa ini hanya sekedar memenuhi rukun khutbah tanpa ada penekanan, padahal inilah yang sebenarnya inti daripada khutbah, adalah mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah membaca ayat yang memahamkan. Tidak mencukupi membaca separuh ayat meskipun memahamkan. Jadi harus satu ayat yang memahamkan, satu ayat komplit, satu ayat sampai tanda ayat itu harus satu ayat minimal, tidak boleh separuh ayat meskipun sudah memahamkan, tetapi harus satu ayat dan memahamkan. Nggak boleh setengah ayat memahamkan, nggak boleh satu ayat tetapi belum memahamkan, juga nggak boleh. Tapi satu ayat yang mufhimah, yang memberikan pemahaman. Maka nggak bisa seseorang misalnya membaca thumma nazar, itu sudah satu ayat. Itu dalam Al-Quran itu ada satu ayat bunyinya cuman thumma nazar. Gimana nih? Belum memberikan pemahaman. Ini tidak cukup membaca ayat seperti itu meskipun satu ayat tetapi tidak mufhimah. Atau menjadi membaca misalnya alif lam mim, satu ayat, kaf ha ya ain shad misalnya, kaf ha ya ain sin qaf, dia cuma baca itu saja,
Satu ayat tetapi tidak mufhimah itu tidak cukup. Tapi harus satu ayat yang memahamkan. Minimal satu ayat yang memahamkan. Ini dibaca di salah satu khutbah, tidak dua-duanya. Kalau yang tadi, yang 3 itu dibaca di dua-duanya, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Membaca hamdalah, membaca sholawat, wasiatut taqwa itu dibaca pada khutbah pertama juga pada khutbah yang kedua. Sedangkan membaca ayat itu dibaca pada salah satunya, apakah khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Tetapi jika dibaca pada khutbah yang yang pertama, maka itu lebih utama. Jadi ayat ini biasanya dibaca pada khutbah yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Ini dibaca pada khutbah yang kedua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, dibaca seperti itu. Doa untuk orang muslim dan muslimat. Tidak harus dengan lafadz yang tadi kita sebut, tetapi yang penting intinya adalah doa untuk mukminat. Hadirin rahimakumullah, sedangkan membaca 2 kalimat syahadat itu bukan rukun khutbah. Pada umumnya teks khutbah itu ada lafadz 2 kalimat syahadat. Ya enggak masalah, tidak ada masalah. Tetapi perlu diketahui itu bukan rukun khutbah. Karena ada ditulis dalam sebagian buku-buku di sekolah atau lainnya, di sana ditulis bahwa salah satu rukun khutbah adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, padahal dalam kitab-kitab nggak ada itu sebagai bagian dari rukun khutbah. Ya memang umumnya kalau kita buat teks khutbah kita kasih 2 kalimat syahadat, nggak masalah, tetapi itu bukan rukun. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.